kenapa saya memilih terintegrasi dari kebun yang saya punya. Pertama, nilai jual kelinci itu sangat bagus, dari peranakannya juga kita laku, dan kedua manfaat dari dagingnya juga sangat bagus buat kesehatan. Dan saya memanfaatkan air kencing kelincinya sangat bagus untuk pupuk. Anakannya bisa hampir 50-an kita jual-jual. Ini pengembangan biakan? Pengembang biakan ya? Breeding gitu Bang? Hah? Apa? Pengembang biakan aja? Pengembang biakan, kemudian anak-anakannya yang kita jual. Berapa tuh satu ekor? Kalau per ekor kemarin kita jual antara 25 sampai 35. Ini kalau kelinci ini berapa bulan sekali Bang beranak? 2 bulan sekali. 2 bulan? 1 bulan dia hamil, lahir, terus kemudian 1 bulan menyusui, kemudian baru kita oper ke pedagang. Udah ada penampungnya Bang? Sudah, sebenarnya sudah ada penampungnya. Ada, kita sampai ke Mesuji, sampai ke wilayah Palembang. Ini kalau kelinci ini satu ekor beranak berapa Bang? Minimal rata-rata 1 ekor dia beranak 5 biji, 5 ekor. 5 ekor? 5 ekor. Satu indukan. Ini rek, ini highline, ini Haikal. Kalau pedaging ini memang beda badannya Bang? Beda badannya, dia lebih gede-gede karena memang kita ambil dagingnya untuk kita buat sebetulnya bisa untuk sate. Itu kan manfaatnya kan sangat bagus untuk kesehatan badan, untuk kolesterol, untuk kencing manis, ya kan, untuk libido laki-laki. Terus buat perempuan yang tidak punya keturunan itu sangat bagus gitu kan. Harus ada pengelolaan tersendiri gitu. Jadi ini nggak boleh digoreng dagingnya, memang harus dimasak. Kalau nggak ditongseng ya di sate, itulah antara itu. Daging cuman dia New Zealand, lebih kecil dari Hilo dan Haikal. Kecil, ini anakan, ini lokal kecil. Kalau ini namanya Bligon Mas, bisa sembarangan, jadi nggak boleh telinga. Nah, pegang begini. Ini perpaduan antara NZ musuh dengan dengan red, model seperti ini akhirnya. Oh, ada jenis juga? Ada jenis Angora. Jadi bulunya kan dia lebet, ini semi lebet seperti itu. Kita punya berapa jenis kelinci Bang sih Bang? 1, 2, 3, ada 5 varian. Ada 5 varian. Dan ini memang punya potensi nilai jual juga ya Bang? Punya potensi nilai jual, cuman rata-rata anakannya sama, kecuali yang Haikal, Highland sama NZ. Gitu. Kalau satu pasang yang siap kawin biasanya kita harga di angka 1 juta sampai 1,5 juta untuk kelinci. Untuk kelinci? Iya. Kok pelan sih namanya? Apa Mas? Mas Yuli? Ya Pak. Onggo sama apa? Yang mana kita suling, kita fermentasi dengan mengolahan tetes tebu sama M4, olahan tetes tebu M4 selama 15 hari. Itu nanti kita kita campur. Ini air kencing kelinci. Air kencing kelinci. Kalau udah jadi pupuk fermentasi itu harga per liternya 25.000 sampai 35.000. Kalau dari fermentasi? Ya fermentasi. Kalau yang masih belum fermentasi murni itu ya, itu sekitar 5.000 sampai 7.000 lah per liternya kita jual. Itu kalau seminggu dapat berapa liter Bang? Wah, seminggu ini rata-rata bisa lebih dari 30 liter kita. 1 minggu. Dengan kondisi yang kelinci segini Bang? Iya segini. Kalau banyak berarti. Kalau ini kan tempat minum Mas. Minum. Jadi kelinci ini kenapa kita buat panggung? Dia kan akan kencing nih. Kencing kemudian di sini dia akan lari ke pralon ini dan kemudian kita tampung di sini. Ini udah berapa hari nih? Ini baru tadi pagi udah kita ambil. Terus sama satu ini pesesnya ini bisa kita fermentasi juga untuk pupuk juga. Paling bagus untuk
tanaman buah anggur. Makanya ke depan kita mau buat di sini uji coba untuk apa namanya kebun anggur juga. Baru taraf uji coba. Nah ini Mas, namanya timun belum siap dipetik, paling banter 2 hari lagi lah bisa siap dipetik. Ini bedanya kenapa timunnya tidak seberapa besar, karena kita betul-betul pakai pupuk kotoran kelinci, yang mana kita praktekkan pada tanaman ini ternyata alhamdulillah bisa berbuah. Bukan hanya ini juga, kita pakai timun ada kacang juga. Kalau timun ini kita sudah panen 3 kali, banyak kan beda-beda. Kita ambil posisi yang sama bentuknya, baru kita timbang, baru kita bawa ke pasar. Kalau nggak pakai kimia? Kalau nggak pakai kimia begini banyak. Cuma kalau ada kimia nih pasti udah mati. Ini kegiatan kita Mas, sore sama pagi pas ini pas waktu senggang. Ini namanya buah okra nih. Seperti ini daunnya dan manfaat, dan buahnya seperti ini Mas, yang sudah mulai buah. Ini ada 2 warna, satunya warna ungu seperti ini, ada yang warna hijau. Cuman yang lebih mahal ada warna ungu, kita ambil warna ungu. Biasanya ini 2 bulan langsung panen setelah dari bibit ya. Kalau ini udah tanggal, ini udah mulai tanggal tuh 2 hari langsung kita ambil, harus kita petik. Ini untuk lalap sangat enak sekali. Namanya buah bindi atau buah okra. Buah okra. Ini normal pupuk dari kotoran hewan. Nggak ada juga disemprot untuk pembasmi hama nggak? Paling banter kita hanya kasih untuk obat semut. Oh iya, kalau ini kalau kayak timun sama ini semut. Itu aja. Cuman kalau untuk secara ulat ya kan, untuk wereng itu kita nggak mau pakai. Apalagi semprot ini saya nggak sarankan, saya nggak mau. Benar-benar murni biarkan itu tumbuh apa adanya, mau makan ulat deh. Karena kita mau ambil sehatnya. Gitu, oh iya. Ini tidak saya semai, hanya langsung saya kasih biji. Kenapa Bang sih kita milih usaha yang mungkin beda dengan bidang kita nih Bang? Jadi begini, saya ini kan anak seorang guru dan saya sangat prihatin saat ini anak petani tapi nggak mau jadi petani. Dan dengan begini ternyata saya bisa kok saya lakukan menjadi seorang petani. Dan bukan berarti untuk penghasilan, bukan. Di masa pandemi ini saya hanya ingin mengisi luang waktu saya sebetulnya. Apa sih yang saya bisa perbuat di dalam di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Tapi ternyata begitu saya praktekkan hanya satu kuncinya, kemauan kita. Dengan kita rasa kemauan ternyata bisa kok untuk melakukan itu semua. Ya di sini hanya memberikan contoh edukasi kepada teman-teman pemuda khususnya, jangan pernah kita berputus asa di dalam usaha kecil-kecilan seperti itu, Bang. Ini kan mayoritas petani Bang rata-rata milih lahan yang lebar. Kita punya lahan berapa nih Bang? Ini cuma 40 kali 50. 40 kali 50. Kita ciptakan untuk tempat santai ada, terus kemudian tempat nongkrong ada, terus kemudian hidroponik ada, terintegrasi dengan hewan yang kita pelihara itu. Ini kan kalau udah makan pasti udah kebanyakan ya Bang. Ini sayur di kemana Bang? Dijual apa di gimana Bang? Kadang-kala ada ibu-ibu kesini, dia beli, ya kita layani. Terus kadang-kala
kita juga waktu panen pertama juga kita gratisin kepada tetangga kanan kiri. Ya namanya kita hobi, kita menjalankan hobi saja sebetulnya. Dan semoga juga dari hobi ini teman-teman yang lain bisa tertarik untuk menanam sayuran yang betul-betul tanpa pestisida. Karena ini tanpa saya semprot kimia. Ini tanpa kimia. Ini murni dari kotoran cairan kelinci. Gitu, seperti itu. Ini hasilnya seperti ini. Ini paling bentar 5 hari baru bisa panen. Ini baru usia 25 hari. Itu Bang. Bang, ini kan kita kan dari sebagai wakil ketua 1. Banyak orang petani yang mengeluh terkait harga singkong, harga ini, loh. Mungkin langkah kita sendiri dengan memberi edukasi begini apa Bang ke depan Bang? Mengingat menimbang para petani, khususnya petani besar ya, yang lahannya memang luas, yang saat ini adalah untuk menanam singkong rata-rata, ya kita harus beralih sebetulnya ya. Kita melihat seorang petani ini harus pandai-pandai membaca peluang. Andaikan memang harga singkong itu diprediksi murah, ya kita harus menanam yang lain. Karena apa? Kita melihat nih tebu sudah mulai bisa diterima oleh pabrik ya. Kita nanam tebu dan lebih mudah lagi sebetulnya dalam perawatan. Dan juga kita ada varian lagi jagung ya kan. Dan jangan pernah kita mengambil mudahnya. Kadang saya pelajari kan petani kan mengambil mudahnya. Nah kalau singkong simpel nih, dibajak, tanam, pupuk, hujan, selesai. Kita tunggu 6 bulan baru panen. Dan juga itu sangat berpengaruh pada harga. Kita melihat singkong ini kan murninya betul-betul bisa dipanen tuh sekitar umur 9 bulanan, hampir setahun kan gitu kan. Dan rata-rata yang saya lihat belum sampai umur 9 bulan udah pada dipanen. Gimana caranya 1 tahun tuh panen 2 kali. Ini yang membuat kualitas singkong itu sendiri akhirnya oleh pabrik dinilai rendah seperti itu. Kiat kita sendiri Bang di kebun ini sebenarnya apa kesan kita ada di kebun ini Bang? Saya di kebun ini sebenarnya ingin refreshing aja, menjalankan hobi itu saja. Yang mana saya berharap teman-teman pemuda khususnya yang Karang Taruna lah pokoknya yang khususnya itu, mari kita sama-sama galakan untuk menanam sayuran. Karena apa? Di situ nanti kita dapat ilmu-ilmu yang baru, ilmu-ilmu yang betul-betul belum pernah kita dapatkan, tapi akhirnya kita mengalami suatu kepuasan. Dan di sini juga pangsa pasarnya juga sangat luas sebetulnya, tapi tergantung dari diri kita, jiwa marketing kita seperti apa.